belajar filsafat? Pertanyaan itu pasti telah pernah muncul pada diri semua orang yang pernah belajar filsafat. Ketika memutuskan belajar filsafat secara formal dan tertib, semua pelajar telah memiliki jawaban masing-masing untuk diri sendiri dari pertanyaan tersebut. Yang disayangkan adalah, mayoritas pelajar filsafat mengambil jawaban yang kurang tepat. Lalu jawaban itu menjadi cara pandang baku. Sehingga setiap menerima pelajaran filsafat, selalu disaring melalui dan oleh cara pandang yang keliru. Akibatnya, setelah belajar filsafat, walau bertahun-tahun, walau rigid, mereka tidak mendapatkan perubahan apapun pada jiwa kecuali paradigma lama dengan beberapa catatan kaki dari pelajaran filsafat tahunan yang diterima. Sayang sekali, pelajar filsafat harus menerima argumen populer dan sederhana dari filosof besar yang sangat populer, yakni filsafat adalah pengakuan akan kebebalan. Argumen filosof besar yang mencetus kalimat ini bukan candaan. Setiap argumen para filosof adalah permukaan yang terlihat, kedalaman dan isi samudera jiwa mereka sangat kaya. Kalimat familiar tersebut umumnya diabaikan setidaknya karena dua hal. Pertama, karena terlalu populer sehingga menjadi tak dihargai, sehingga tak mau direnungkan akan maknanya. Kedua, karena mereka yang bersiap belajar filsafat adalah orang yang egois, merasa diri paling cerdas, sehingga menganggap frame yang dibentuk dalam diri yang nantinya dijadikan kacamata untuk menerima pelajaran filsafat dianggap telah absolut dan dibakukan oleh kecongkakan diri. Inilah bencana bagi pelajar filsafat. Dan mereka membuat citra filsafat menjadi buruk. Modal yang benar untuk belajar filsafat, seperti modal yang dibawa bocah cilik untuk masuk padepokan Shaolin. Tidak ada yang mereka bawa, kecuali sepasang pakaian yang melekat di badan. Sepotong tongkat disangkut selembar kain yang dijadikan selimut, yang dikajikan pembungkus sepotong roti yang diberi oleh ibu sebagai bekal, sebuah kepala yang kosong dengan was-was, takut-takut tidak diterima belajar. Sebuah harapan kepala kosong itu dapat berisi kelak. Sebatang tubuh yang telah dipersiapkan untuk dicampuk, dipukul dan dipalu supaya kelak tumbuh menjadi tangguh. Sehamparan dada yang lapang siap menerima perintah dari sang guru. Seonggok hati di dalamnya yang sangat rendah yang mudah-mudahan nanti dapat diisi dengan sejuta hikmah sehingga dia menjadi semakin rendah. Belajar filsafat adalah sebuah harapan untuk mendapatkan hikmah dari Allah. Bukankah semua maklum bahwa hikmah itu tiada Allah beri kecuali kepada kepala yang merasa kosong, kepada hati yang tiada sombong. Sepotong hati yang dibawa bila ada seatom angkuh di dalamnya, akan menelan sejuta hikmah yang diberi. Sebuah kepala bila ada sedikit saja ria, maka akan melenyapkan sejuta pengetahuan. Belajar filsafat bukan sebuah buldoser yang siap mengeruk gunung pengetahuan, bukan pula mata bor yang siap menggali hingga ke dasar pengetahuan. Belajar filsafat adalah hadirnya seorang hamba yang fakir ke hadapan raja di raja yang amat kaya dan amat kuat. Kepada dia kita tunduk, kepadanya kita menyerahkan diri yang sama sekali tiada daya. Seraya senantiasa bermunajat, harap hamba diberi petunjuk. Kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga dan memahami dengan hati. Banyak orang-orang yang telah belajar konsep-konsep filsafat dengan amat tartilnya terlempar dari jalan Allah, karena tidak mampu memahami. Mereka banyak mendengar konsep tentang wujud, jiwa, akal dan segalanya. Tetapi mereka tidak lebih hanya menggunakan mata dan telinga untuk menerima pelajaran. Sekali-kali saja mereka menggunakan pikiran, itu pun untuk mempersiapkan diri menerima ujian. Pernah mereka menggunakan hati, tidak lebih untuk menyombongkan diri, aku akan menjadi sarjana filsafat. Semoga orang-orang segan dan takut, sebagaimana mawujud-mawujud lainnya, mari kita katakan pada mereka, ayolah kawan, jangan menjadi zindik, dan kita tidak sedang belajar semantik. Kita sedang berada dalam perjalanan menuju jalan Allah. Lihatlah segalanya dengan kesadaran ontologis. Memang ketika kita katakan demikian, kebanyakan mereka akan menertawakan. Beberapa lainnya diam saja tidak peduli. Ada orang yang ingin memahami, malah memaknai kata
ontologi yang kita ucapkan sebagai konsep tentang ontologi. Ada yang lain yang mencoba mengerti realitas ontologi sebagai konsep tentang realitas ontologi. Mereka berenang dan tidak dapat melepaskan diri dari lumpur kegelapan. Mereka berada dalam jebakan labirin pikiran mereka sendiri.